selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan nggak lupa karena memang sebulan sekali. Lama loh ya, sebulan sekali deh. Lama atau nggak tahu ya. Tapi ini kembali saya bersama teman-teman dari Erlangga Business Community. Senang bisa ketemu dengan teman-teman sejawat ini meskipun mereka sudah lebih jago dalam wirausaha dibandingkan saya gitu ya. Hari ini sahabat Mercury, sahabat YouTube, kita akan ngobrol dengan ABC, Erlangga Business Community, untuk memperbincangkan tentang peluang usaha di bulan Ramadan dan Lebaran. Sudah hadir di studio, saya tak menyapa sejawat yang benar-benar sejawat dulu. Beliau ini Wakil Ketua Bidang Sinergi dan Humas Erlangga Business Community, IKA UNER, yang sekaligus juga owner dari Chef ADDO. Mas Awan Catur Perkasa, sehat Wan? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Terima kasih. Rendang lancar di bulan puasa ya. Alhamdulillah, hampers jalan terus, tiap Hampers hari jalan masak. terus. Wah. Dapur nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti ya. Oke. Berarti Mercury tinggal tunggu nanti THR-annya ya. Alhamdulillah. Oke, selamat datang kembali Mas Awan. Ya, Mas Awan juga sudah membawa pasukan hari ini ya. Kalau di episode perdana itu cuma ada Edwin Viantiano ya, Iya. kalau saya nggak salah ya namanya. Sekarang lebih beragam, ada yang cantik, ada yang ganteng, gitu kan? Karena cowok, karena cewek, gitu kan. Iya. Saya mulai dulu dari Mbak Retno Utami, ownernya Dapur Mbak Titut, panggilannya Mbak Titut, namanya Retno Utami. Mbak Titut apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya, oke. Selamat menjalankan ibadah puasa. Puasa nggak? Puasa dulu. Puasa ya. Mungkin bisa lebih mendekat ke mikrofon ya, supaya iya, suara siap. lembutmu didengarkan suamimu dengan lebih oke. Selamat datang di perbincangan hari ini Mbak Titut, dan yang terakhir juga Mas Yusuf Pandora yang paling muda di antara kita semua hari ini. Beliau ini ownernya, ini PT-nya Sabin Pangan Nusantara, benar ya Mas Ya, Yusuf ya? betul. Ya. Kalau brandnya itu adalah Point Point Stick. Stick. Point Stick itu ada di mana saja? Kalau Point Stick-nya ada di kampus B UNER sama kampus C UNER. Ini jualan stick apa? Stick golf apa? Stick beneran dong Chicken ya. stick sama beef stick. Oke, chicken stick sama. Kalau boleh tahu udah berapa lama ini Point Stick? Point Stick setahun lebih. Sudah setahun lebih. Ya, kemarin kan pandemi. Enak dah Mas. Dicoba aja, Pak. Tuh. Tapi kita di sini ada point stick gitu ya, ada stick point gitu ya. Oke. Saya Masih lagi puasa. Kayaknya lagi puasa gitu ya. Makanya Awan pinter ngundangnya yang Pas jam puasa. yang pas puasa gitu, biar ngiler-ngiler, tapi nanti buka puasa kita kapan-kapan kalau ada waktu. Oke, sukses untuk Point Stick-nya. Kalau Siap. Mbak Titut, dapur Mbak Titut ini jualannya apa aja Mbak? Jualannya makanan Surabaya, Oh, makanan ya. khusus makanan Surabaya. Saya awali dari Apa sih Surabaya itu? rujak cingur. Rujak cingur, semanggi gitu. Ada nggak semanggi? Semanggi masih belum, tapi yang sudah ada itu. Bahan bakunya susah ya kalau semanggi itu ya? Nah, itu dia. Sangat susah. Saya sudah mencoba ini sih, tanya-tanya yang ada ya, yang sekarang dekat itu ya di kampung Semanggi, di mana? Benowo atau Benowo, ya. Kalau di sana itu ada yang bahkan yang udah di dalam bentuk Iya, apa namanya? kering atau instan itu ya ada ya. Oke. memang susah itu masih bahan bakunya terutama Oke. semangginya. Kalau yang lainnya mungkin ya masih bisa. Kalau Berarti andalannya Yang ada itu dapur Mbak Titut apa? Rujak cingur. Enak tak? Loh, coba deh, itu banyak yang Loh, temen. kan pertanyaan Coba. mendasarnya kan harus yakin yang jualan. Oh, Bahasanya enak. Oh, Sampai enak. sekarang pun Itu kalau saya nggak kalah sedang sama yang bikin- dirongkot yang mahal itu tuh. Udah ada kalah. Nggak kalah Coba rasanya, Kak, tapi silakan harganya dicoba. sesuai Lebih, kantong ya, iya, lebih ini. lebih. Oke. Itu reviewnya dari teman-teman selalu baik. Dan saya kan ngulek sendiri ya. Ketika saya ngulek sendiri pun, ketika saya merasakan itu masih saya pingin makan sendiri. Oke, Masih terus, nggak pernah bayangkan bosan saya. bukan cuma cinta tapi memang saking enaknya gitu ya. Saya Tapi belum Mbak pernah Titut bosan. bukan orang Madura ya? Bukan, Bukan saya ya? Surabaya asli pun dibilang enggak. Suami saya iya, tapi saya enggak, bukan Ya orang. karena kalau rujak itu kan kita taunya kan kebanyakan yang Iya.
buk Madura itu ya. Tapi ternyata arek Surabaya juga Arek ada. Surabaya, Selain itu apa? saya. Gado-gado juga. Tahu telur Nggak tahu telur. sama iya, iya. lontong mie. Oke. Sama kalau rujak variannya ada rujak manis, ada rujak tolet yang khas. Oh iya, rujak tolet udah mulai langka ya. Iya, itu Ya, saya rujak yang kayak rujak manis tapi pakai petis itu kan Iya. rujak tolet itu ya. Oke. Itu senengan saya semua loh, tapi sayang puasa ya, kita nggak boleh. Kita boleh kalau bahas ini kalau enggak. Jam begini loh ngomong makanan. Loh, tapi piye Wan? Nanti kan nggak dipromosikan marah loh mereka. Ya nggak boleh. Udah bawa kesini nggak dipromosikan. Iya. Oke, sukses. Dan Mas Awan, hari ini kita pingin ngobrolin apa? Pingin belajar bersama-sama, karena ini kan kita juga share talk show kita ini di grup WhatsApp-nya Rumah UMKM-nya Merkuri ya. Jadi mungkin teman-teman UMKM juga bisa sharing lah, kita nggak ngomong belajar kayak gimana gitu ya, Mas Yusuf, Mbak Titut dan Mas Awan juga sampai hari ini yakin saya masih belajar terus untuk menjadi lebih oke gitu. Selalu belajar. Jadi memang pada sesi ini kami membawa 2 teman ini untuk sharing mengenai experience mereka dalam berusaha. Dan terutama pada saat ini kita tahu Ramadan dan Lebaran itu kan sebuah situasi yang kadang terutama di Lebaran ya, nyari makan kan susah tuh awal-awal. Iya betul. Seperti itu. Nah, kita berusaha untuk memperkenalkan produk teman-teman yang ready pada saat Lebaran. Kedua juga pada saat Ramadan ini kita berharap makanan-makanan pun juga pesanlah ke teman-teman kita juga ada. Contohnya makan Surabaya ini kan kalau siang daripada belanja yang lain belanja ke teman-teman. Nah, ini peluang-peluang ini bisa kita dapat gali diri mereka bahwa berusaha makanan itu dalam posisi Ramadan dan Lebaran itu potensinya besar. Seperti itu. Ada juga yang tidak sama sekali. Jadi mereka berdua nanti bisa akan menceritakan buat teman-teman yang lain mungkin untuk tahun depan ataupun sisa Ramadan ini apa yang harus dilakukan, apa yang do and done. Iya. Oke. Jadi mereka memang sudah disiapkan untuk bercerita banyak soal itu ya. Itu. Kita mulai dari Mas Yusuf dulu deh. Boleh. Siap. Ya. Kita yakin Indonesia ini memang punya banyak anomali ketika ngomong soal Ramadan dan Lebaran begitu ya. Betul. Tapi paling enggak buat para pengusaha kuliner inilah saat-saat yang pas untuk cari duit ya. Iya, Karena perputaran duitnya entah gimana jadi lebih gede gitu kan. Kenceng gitu kan. Iya. Pengalaman jenengan piye Mas? Kalau Ramadan sendiri ini Karena kan ini spesifik ya jualannya ya. Iya. Point stick gitu ya. Artinya bukan makanan hari-hari gitu ya. ya. Cuma sebenarnya kalau di PT Sabin Pangan Nusantara sendiri kan itu grup holding yang menaungi salah satunya Point Stick itu. Oke. Sebenarnya kalau pengalaman tahun kemarin kita diuntungkan dari Ramadan itu banyak banget karena dari situ kita bikin cateringan yang pertama itu untuk takjil, untuk buka bersama, terus ada juga untuk yang hampers kue kering seperti itu. Oh jadi Sabin Pangan itu juga jualan di luar Point Stick ya? Iya. Point Stick salah satu usaha sekarang. A part of gitu ya. Part of. Jadi kalau nama badan usahanya sendiri itu kan PT Sabin Pangan Nusantara itu nanti ke depannya memang pingin punya unit usaha yang banyak banget. Tapi sekarang memang Sekarang apa? Sekarang yang udah jalan apa? Yang udah Selain jalan Point Stick? catering. Cateringnya bentuknya piye Mas? Catering namanya Go Catering. Go Catering. Ya, Go Catering. Kita bisa Emang ada kaitannya sama Go yang Gojek apa Go apa enggak? ikut namanya aja. Oh, ikut namanya aja. Siapa tahu ketularan rezekinya ya. Iya. Jadi kalau catering kita melayani pesanan biasanya untuk buka bersama, hampers, terus untuk bagi-bagi takjil biasanya seperti itu. Bagi-bagi takjil juga ya. Oke. Biasanya kalau omsetnya sendiri di Jumat Berkah lebih banyak. Jumat Berkah lebih banyak ya. Ini Ramadan keberapa untuk bisnisnya Sabin Pangan? Kalau di cateringnya sendiri sekitar 5 tahun. Udah 5 tahun ya? Udah lama banget itu. Berarti catering lebih lama dari Point Stick ya? Yang lebih lama lagi kue kering. Kue kering ya masih jalan ya? Kue keringnya Tapi ini memang seasoning ya? Artinya seasoning. cuman kalau Idul Fitri gini ya? Oke. Jadi kalau kue kering bahkan dulu saya usahanya mulai kuliah. Oh, yang bikin siapa? Yang bikin teman-teman. Jadi teman-teman saya itu memang spesialis untuk bikin kue. Kue. Terus sampai ada sekitar 3 teman saya. Jadi saya
istilahnya itu ngesup ke vendor lah kayak gitu. Cuma teman-teman ini memang kuenya itu enak banget. Enak banget. Enak banget. Waktu awal-awal nge vendor, sekarang udah pede jualan sendiri dong ya? Sekarang ya sama teman sih partneran masih. Masih partneran. Kalau Mas Yusuf bisa bikinnya kue apa? Kalau Mbak Titut kan bikin rujak tadi. Kalau jenengan bikin apa? Kalau kue kering Apa bagian dongo kayak saya? Kalau saya ini bagian makan pertama, yang kedua bagian dongo, mendoakan sama supaya ya? sama juga. Spesialis makan sama bagian doa. Oh enggak, ya. Oke, manajemennya mungkin ya, Mas Yusuf lebih mengatur ke manajemennya. Tapi memang ketika bicara soal peluang usaha yang kayak kue kering itu yang munculnya cuman di seasonal kayak begini nih, bagaimana kemudian mengaturnya? Apakah apa istilahnya untuk persiapannya itu biasanya sudah mulai dilakukan sebelum Ramadan berapa bulan, Mas? Kalau sebelum Ramadan biasanya sebulan sebelum Ramadan kita sudah spoiler untuk Spoiler promonya ya, oke. Jadi untuk promo harga-harganya sudah kita share ke loyalis customer kita. Terus kita promoin juga lewat sosial media seperti itu. Kalau memang di bulan Ramadan ini ada naik turunnya ya. Kalau naik turun apa ini? naik turun itu di bisnisnya Sabin Pangan Nusantara sendiri. Nusantara, Jadi kalau di point sticknya mungkin lagi turun karena sepi gitu. Karena puasaan juga gitu kan. Dan ini kan juga makanan-makanan yang berkaitan dengan lifestyle ya, yang makanya bukannya sementara di kampus ya karena anak-anak mahasiswa yang doyan gitu. Terus juga mahasiswa kan banyak yang puasa juga. Jadi kepotong puasa dan waktunya juga singkat banget kalau hari Ramadan itu, jadi omsetnya agak menurun. Tapi kita tapi kalau orang Jawa bilang gepuknya di kue kering ya. gepuknya di kue kering. Kue kering. Sama catering biasanya. Itu kan kita lagi bicara soal bagaimana belajar ya, selain peluangnya tapi juga mengelola usahanya. Kan kalau Ramadan begini kan bahan-bahan tuh kan pada naik turun. Menyiasatinya piye Mas kalau di Sabin Pangan? Kalau menyiasati, Karena kan ini kaitannya dengan pricing policy ya. Iya, harga. Jadi memang kadang supplier itu kita udah kerjasama sih Pak. Jadi kayak masalah ayam misalnya. Kalau ayam ini yang paling krusial naik turunnya kan cepet banget. Iya, telur juga ya? Enggak, telur juga ya. Sama teman-teman Iya. Sama teman-temannya banyak berarti. Tapi memang kalau itu kita udah kerjasama. Toh pun naiknya nggak bakalan signifikan sih. Ya. Cuma kita udah memperkirakan hal itu. Jadi kita sih harus paham masalah ngatur marginnya berapa. Gitu. Iya. Boleh bukan sedikit cara mengatur marginnya gimana? Artinya gini, yang pasti pertama belajarnya bagi yang baru usaha punya apa istilahnya itu? Punya pelanggan ya, bukan pelanggan apa namanya? Supplier yang sudah hubungan baik dari tahun ke tahun itu sangat menguntungkan ya. Untuk menjaga supaya naik turunnya harga nggak jomplang banget. Kemudian yang kedua apa? Untuk ini strateginya apa? Strateginya mungkin ini lebih ke efisiensi untuk produksi. Efisiensi produksi. Ya, jadi kan kadang ada beberapa hal kayak kalau di industri makanan itu banyak hal yang biasanya itu nggak laku buang atau satu bahan baku, satu produk satu bahan baku, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau saya menyiasati lebih ke mungkin satu bahan baku bisa jadi 2 kategori menu seperti itu. Katakanlah kalau kita ngomong ayam turunannya apa sih? Misalnya biasa dibuat ayam geprek, stik ayam, terus chicken katsu, terus sate ayam. Nah, dari situ kita bisa mengolah lebih bahan baku. Jadi kalau daripada cuman misalnya jualan ansi ayam goreng gitu ya. Nanti kalau ayam goreng nggak ada pesanan repot nih kita nih gitu ya. Jadi kan satu bahan baku cuma satu menu itu. Emannya kalau kayak gitu kan. Mending kita kasih turunannya lebih. Jadi kalau kita ngomong ayam turunannya apa sih? Gitu. Kalau di point stick sendiri itu kita memang fokus untuk makanan yang tidak buang. Dalam artian itu seperti ini. Kita nyimpen bahan baku itu benar-benar bahan baku bisa diolah sampai habis. Jadi kan ada industri makanan katakanlah yang memang setelah dia menyediakan bahan baku yang bahan jadi ataupun yang bahan belum jadi, biasanya kan ada masa berlakunya itu. Nah, masa kadaluarsanya itu kadang kan mereka buang, apalagi yang berhubungan dengan sayur biasanya. Nah, di sini di point stick kita memang menekankan hal itu. Dimaksimalkan betul begitu ya. Jangan sampai ada bahan baku yang terbuang. Jadi benar-benar kita fokusnya ke frozen memang
diolahnya itu benar-benar sesuai orderan. Ya, efisiensi ya yang itu juga jadi andalan Sabin Pangan Nusantara. Sebelum nanti saya lanjut ke Mbak Titut, tenang saja kalau mungkin Anda sempat mendengarkan ya. Kalau menonton di YouTube kan nanti setelah kita upload ya. Sekarang mendengarkan saja. Anda pengen tahu loh kalau yang cewek cantiknya gimana ini soal apa namanya tips-tipsnya, sabar dulu ya. Mas gantengnya sudah, cewek cantiknya setelah pesan-pesan. Oke, kita lanjut kembali perbincangan bersama Airlangga Business Community yang sampai episode kedua ini kita belum tahu nama talkshow kita apa ya. Nitip ke teman-teman dong usulan nama apa talkshow-nya gitu. ABC Talk. Ya, ABC Talk atau apa gitu ya. Nanti kita berarti flyer yang berikutnya nanti sudah ada ABC Talk gitu ya. Oke, dan kita juga masih bersama teman-teman dari Airlangga Business Community. Tadi saya sudah menggali banyak ownernya Sabin Pangan Nusantara ya. Ya. Namanya ya, Sabin Pangan Nusantara, ada Mas Yusuf Vandora, kemudian sekarang saya ke dapur Mbak Titut sama ownernya langsung gitu. Mbak Titut, kalau bulan puasa Ramadan begini ada lonjakan ini enggak? Apa namanya? Permintaan enggak atau so lah karena sehari-hari juga masih kayak gini. Maksudnya bagusnya nggak turun, nggak naik signifikan juga atau gimana? Kalau yang untuk sehari-hari artinya porsian ya, itu memang sangat berpengaruh turun. Apalagi kalau rujak itu kan kalau kita tahu apa ya, kita lihat kemarin-kemarin atau di lapangan itu mereka customer lebih suka mengkonsumsinya di siang hari. Nah, jadi ketika siang hari itu saat ini puasa ya pasti turun. Karena memang nggak lazim lah ya buka puasa dengan rujak gitu ya. Iya. Takutnya perutnya mules karena ini ada petisnya gitu kan. Iya kan? Ya, tapi saya itu ketolong justru dengan hampers rujak. Oh iya. Iya. Justru malah Gimana ceritanya? jadi ceritanya sekarang ini sudah ada hampers tapi rujak ya. Jadi saya waktu itu nggak sengaja ada teman dari Jakarta tahu bahwa saya jualan makanan. Tiba-tiba tanya, ada nggak sih buat dikirim-kirimkan, kamu bikin yang bagus apa gimana? Saya mau kasih teman-teman saya yang Jakarta. Buka puasa di Surabaya. Oh di Surabaya. Dia dari jauh pengen ngirimi untuk buka. Oke. Gitu. Saya coba bikin, saya foto, saya upload, ternyata banyak yang suka. Justru yang ini yang kenceng justru dari situ. Oh, berarti itu sekaligus menggugurkan asumsi saya bahwa ternyata orang buka puasa pakai rujak itu enggak juga. Banyak juga yang doyan gitu ya. Banyak juga. Itu justru malah dengan untuk porsi keluarga. Tapi mungkin kalau yang mau datang ke tempat itu yang mungkin males karena kalau datang ke tempat mungkin siang apa gimana gitu Tapi kalau dikasih mereka apa rujak yang paling banyak di order? Tetap rujak cingur ya. Rujak cingur. Benar. Dan itu bahkan kalau pas Lebaran itu yang saya salah sangka, tahun lalu kan saya sudah bikin sudah mulai ada ya bisnis saya rujak ini. Nah, di rumah saya itu kebetulan kalau sekitar Lebaran itu saya yang bagian riwah gitu, artinya sama adik-adik saya kayak gitu. Ternyata saat itu saya tutup beberapa hari itu justru di situ banyak permintaan. Teman-teman yang pulang dari rantau itu telepon. Bisa nggak saya pesan untuk besok pagi atau berarti saya menduga Ramadan tahun ini Mbak Titut nggak kemana-mana ya karena ngejar omset ya. Ramadan berharapnya begitu. Iya. Lebaran ini mereka cari. Saya sudah ada. Apalagi seperti kata Awan tadi ya, banyak yang nggak jualan ya di Idul Fitri awal-awal gitu ya. Banyak yang tutup kan, kita banyak tahu tutup. Ya. Mereka yang jualan mungkin pulang ke Madura, salah satu pun yang jualan tuh pada tutup karena mau menikmati. Nah, kalau teman-teman yang pulang kampung dari Jakarta, dari Bandung, kangen sama makanan-makanan khas ya. Kita kan mengalami sendiri hal itu. Mengalami, jadi seputar rumah pun juga susah tuh kadang malam, siang, lari-larinya ke mall. Ada seperti itu. Ya, berarti itu banyak orang berbisnis itu kan
tidak berani dalam saya nggak tahu benar nggak istilah saya. Saya mengatakan bahwa pilihan Anda ini kan rodok-rodok melawan arus ya. Artinya kan bukan sesuatu yang ketika bicara soal rujak tuh kalau kita mau survei berapa orang sih yang suka rujak, paling juga mereka yang memang punya histori keluarganya senang rujak atau dia orang Surabaya asli. Tapi kayak Awan coba tawarin yang bukan orang Surabaya asli, nggak terlalu suka rujak pasti kan, gitu kan kira-kira kan. Dia lebih senang rendang pasti, selain jualannya sendiri gitu kan. Nanti kita juga ngobrol soal Chef Ado. Apa yang kemudian ketika itu Mbak Titut memutuskan enggak kayaknya selain ulekan kuena gitu kan. Kalau ngulek sambil ada lagunya gitu. Jadi sebetulnya itu nggak sengaja, saya mengawalinya juga nggak sengaja karena kembali dari permintaan, saya melayani permintaan. Jadi teman saya di Jakarta bisa nggak sih ada di grup. Ketika itu Mbak Titut jualannya apa? Ketika itu saya atau bisnisnya apa? Belum kuliner? Sudah, cuman saya tidak bikin rujak, saya bikin mentai. Mentai itu masakan Jepang. Tapi sampai sekarang saya masih bikin mentai. Masih jualan? Masih jualan mentai. Oke. Masih jalan, cuman ya itu dari situ di grup itu ada teman-teman di Jakarta itu istilahnya seperti craving sangat merindukan masakan Surabaya. Jadi tolong terutama dong, rujak cingur ya. Tolong dong bikinin apa sih kalau di Jakarta tuh makanan saya nggak cocok, maksudnya banyak yang banyak, cuman rasanya itu enggak medok kayak Surabaya gitu. Terus apa ya. Jadi ada beberapa teman yang di dalam grup itu yang sama-sama jualan, sama-sama bisnis kuliner. Mereka sudah punya sendiri-sendiri yang khas, terus saya bilang, mau tak bikinin rujak. Itu saya memberanikan diri padahal saya selama 20 tahun saya belum pernah bikin rujak lagi. Hebat ya. Saya beranikan diri. Mau enggak? Itu dulu kecilan tapi saya. memang pernah bikin rujak. Pernah, jadi karena keluarga kami itu punya kebiasaan sebulan sekali atau gimana kita bikin rujak. Dan itu, enak. Dan enak. Jadi untuk makanan keluarga saja. Atau kalau kumpul keluarga besar, ibu saya suka bikin begitu. Dan itu ya saya sudah melupakannya 20 tahun. 20 gitu. tahun ya. Tapi begitu saya kirim ke Jakarta untuk teman-teman di Jakarta, enak gitu semua, akhirnya ya sudah saya teruskan gitu. Dan ternyata di Surabaya ya, saya akui di Surabaya itu walaupun banyak yang jual, tapi masih banyak yang ini untuk masih banyak yang pesan dan untuk kualitas kan emang beda saya. Itu kayak gitu. Berani diadu ya sama yang kontroversi harganya mahal itu. Saya berani diadu. Berani diadu ya. Mungkin dapur Mbak Titut. Cingurnya beda kali ya. Cingurnya beda. Sapinya sama, Wan. Cingurnya beda. Mungkin cingur penyiar itu ya. Ya. Kalau orang pengen kepoin dapur Mbak Titut di mana ya? Saya ada di IG @dapoer Mbak Titoet. Oke, Dapoer ya. Dapoer, DAPOER TI. Mbak, ada mbaknya. Ada mbaknya. MBAK TITOET. Titut jadi Tetoet. Oh, Tetoet. OET. Iya. Oke. Jangan lama. Karena ini yang dijual ini ya. Tradisional ya. Tetapi sekarang ke teman-teman yang silakan mau menjawab. Memang Ramadan ini menjadi sesuatu yang bagi kalian yang sudah punya bisnis kuliner masing-masing begitu ya. Ramadan dan Idul Fitri itu memang momentum yang sangat sayang untuk dilewatkan ya. Mulai dari Mas Awan. Iya, betul. Jadi memang momen ini terutama mereka ya untuk beli hampers itu kan belakangan memang jadi, kalau dulu mungkin buah-buahan, kaleng begitu ya. Namun sekarang sudah mulai berubah dengan makanan-makanan yang khas. Seperti itu. Dan di kami kalau di Rendang itu memang jadi hampers yang unggulan. Unggulan ya. Iya, jadi unggulan. Jadi kan kalau datang dikirimi, karena pernah kejadian itu ada beberapa teman kepengen pesen tapi ternyata dikirimi. Jadi begitu dikirimi, mereka dikirim oleh seseorang, ya salah satu pejabat gitu, dikirim temennya, terus telepon, Mas ini kerendangmu ya gitu. Aku kok pengen beli, malah sekarang dikirimi, salah satu contoh. Artinya bahwa memang ditunggu hal seperti itu. Ada sebuah kebahagiaan dengan makanan-makanan tradisional
yang nyampe ke mereka seperti itu. Ya. Kalau Chef Ado sendiri historisnya sudah berapa tahun, Wan? Cukup lama ya? Chef Ado itu sejak 2011. Ya. Saya tahu 2011 cukup Chef lama Ado. memang. Iya, jadi makanan kami tidak menggunakan MSG dengan pengawet. Jadi memang sejarahnya kan dari anak saya namanya Ado, itu kan adalah survivor leukemia akut. Jadi kemo itu 2010 sampai 2011 itu 2 tahun. Seperti itu. Sehingga kita harus menyiapkan makanan-makanan yang bebas dari MSG dan pengawet. Seperti itu. Jadi kita buat dan kita juga share kepada beberapa survival ataupun mereka yang sedang kemo di RKZ atau Dr. Sutomo. Karena orang-orang anak kemo itu kan susah makan. Mereka kalau makan itu agak susah bagi syariawan. Jadi complicated anak-anak seperti itu. Sehingga orang tua itu perlu sebuah cara agar mereka mau makan. Karena kan energi diperlukan untuk penyembuhan. Seperti itu. Dan akhirnya kami membuat makanan minuman yang bebas hal-hal yang membahayakan. Dan alhamdulillah berjalan terus sampai dengan sekarang seperti itu. Jadi sekarang kan juga ada kalau di RKC contoh, itu aja pesan ke mamanya Ado gitu kan, mereka telepon seperti itu. Mereka telepon, mereka pesan, kita kirimkan seperti itu. Jadi bagian dari ya pertemanan, kemudian menceritakan. Karena kalau dari cerita Ado dulu bahwa pada saat kemo 2 tahun pertama itu teman-temannya Ado yang tidak bertahan tuh ada sekitar 35 orang. Oh iya. Ya 35 orang. Jadi ya kita cukup miris. Besok toto nggak kemo lagi. Tanya kemana? Ternyata sudah nggak ada seperti itu. Dan jadi memang akhirnya orang tua itu betul-betul berhati-hati dalam memberikan konsumsi buat mereka. Dan sampai sekarang pun juga sampai ada seperti itu kita concern tidak menggunakan MSG dan pengawet. Artinya itu menjadi kekuatan tersendiri juga untuk campaign dari rendang Chef Ado ya. Seperti itu. Dan sampai hari ini bertahan ya, luar biasa ya. Seperti itu. Kita tuh pernah dikirimin sama sesama alumni juga ketika ada acara di sini, minuman yang dipesan dari kamu itu? Oh iya, es chow. Es chow ya. Iya, itu andalan kalau untuk Jumat Berkah. Terus kemudian kalau sekarang di tiap buka puasa itu jadi minuman yang ditunggu. Untuk buka puasa. Iya. Tapi masih. Sampai sekarang ada. Jadi tadi telepon juga besok pada minta. Jadi banyak nih. Mulai besok biasa kalau tiap Jumat itu Jumat Berkah kan kita pas Jumatan. Seperti itu. Kita kirim sampai 4 atau 5 atau 7 masjid. Jadi seperti itu. Namun kalau pas Ramadan ini, mulai dari awal Ramadan itu kita rutin ke beberapa masjid juga buka puasa. Dan itu minuman yang ditunggu. Iya, jadi seger soalnya seger emang banget ya. kan seperti itu. Nah itu dia, alhamdulillah. Iya, oke, baik. Nanti kita lanjutkan dan sahabat Merkuri silakan ya. Saya lupa mengundang Anda tapi saya percaya Anda pasti kalau punya pertanyaan udah tahu cara untuk joinnya ya. Di line telepon boleh di 031 562 0096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 081 730 0096. Tapi kita break dulu ke iklan. Sekali lagi sahabat Merkuri silakan ya, kalau ada di antara Anda yang mau nanya ke Mas Awan, ke Mbak Titut, juga ke Mas Yusuf dari Erlangga Business Community, saya tunggu Anda di line telepon boleh 0315620096 atau juga kayak Mbak Reni melalui WhatsApp di 0817300096. So far sih baru Mbak Reni yang masuk ini, silakan untuk Anda yang lain. Kalau Mbak Reni nanya gini, buat Mbak Retno, ya Mbak Titut maksudnya ya, saya boleh dikasih boleh dikasih ide gak soal hampers? Selama ini saya jualan lontong mie. Menurut Mbak Retno ini bisa gak dibuat hampers gitu? Silakan, monggo Mbak Titut. Sebetulnya bisa. Jadi kalau kayak saya itu ya ditaruh di dalam besek. Mungkin kalau kuahnya bisa disendirikan. Dipisah berarti dipisah, ya. Dipisah. Jadi nanti tapi rujaknya Mbak Titut juga kan bumbunya pisah dong. Pasti plastik gitu ya. Karena kalau lontong mie itu saya beberapa kali bikin juga untuk dikirim ya masih sekitar Surabaya sih. Cuman ya mungkin kalau diterapkan dengan hampers mungkin ya bisa seperti itu. Jadi kuahnya dengan yang di situ sudah ada cambahnya. Kalau cambah kan memang diinginkan ya, atau bisa juga cambahnya juga dikeluarkan, itu bisa. Jadi kuah yang sudah dimasak plus kecambah itu disendirikan, ditaruh di dalam plastik atau di wadah yang
tahan, artinya tidak tumpah. Nah, kemudian yang lainnya ditata di apa namanya, dicantik-cantikkan gitu di misalnya, atau di apa ya istilahnya, tampah gitu. atau apa gitu, terus nanti kalau saya pakai besek ya, pakai besek terus dipitain, diapain gitu bisa. Nah, selain itu saya juga bikin ini rujak tempe. Jadi untuk kalau ada apa namanya arisan atau apa gitu, jadi fleksibel, jadi tidak hanya hampers tapi bisa untuk arisan atau rapat apa di kantor kayak gitu-gitu. Saya bikin kayak tumpeng gitu. Iya. Modelnya bisa dibayangin kayak tumpeng gitu ya. Jadi namanya apa, rujak tempe ya. Rujak tempe bisa dilihat di IG saya kayak. Ada di IG-nya itu ya. juga cukup ini laku juga itu. Nah itu kalau misalnya kalau sekarang mungkin buat buka bersama atau kayak gitu tuh laku itu. Jadi kalau misalnya saya membayangkan juga Mbak Reni, kalau rujak sama lontong mie nggak beda jauh ya, pastinya bisa ya. Tinggal kalau hampers tuh packaging penting ya. Iya Sangat benar, penting. sangat penting. Sangat penting ya. Oke. Harga sudah nggak ini lagi sih, maksudnya mereka tidak melihat, tapi yang cantik. Yang cantik Yang gitu ya. Mbak Titut pakai besek, tapi kalau kita belum ini jangan dibayangkan beseknya itu kayak besek yang ada di Pasar Keputaran ya. Udah di tangannya beliau udah jadi beda, betul kan? Dan besek itu juga macam-macam, dari yang sederhana, yang besek biasa, ada yang pakai kaki, ada yang sekarang ada yang pakai apa pegangan. Itu oke. macam-macam, cantik-cantik sekarang. Cantik-cantik ya, oke. Produsennya juga banyak yang sudah yang dicat semprot atau itu juga sudah ada macam-macam. Jadi jangan dibayangkan warnanya cuman ya warna apa bambu kayak gitu, enggak lah ya. Warnanya bisa mencolok-mencolok, kinclong-kinclong gitu ya. Merah apa kayak gitu. Tapi saya kalau kayak saya suka yang tampilan natural. Natural dalam hal ini bukan yang kayak di pasar udah kayak gitu ya, tapi ya tetap dipercantik. Dipercantik, cuman nggak main warna yang ngejreng-ngejreng karena nggak cocok sama produknya juga, iya kan? Kalau point stick sudah di hampersin juga kan ya? Hampersin untuk tahun ini belum. Tahun ini belum, tapi ada rencana nggak? Memungkinkan nggak kira-kira? Memungkinkan. Karena kan basicnya tetap frozen food ya. Iya. Frozen food kita bisa pisahkan antara, kalau di sticknya sendiri kan dari daging sticknya terus sama apa bumbu untuk yang dituangnya itu kan bisa dipisah juga. Tapi memang dari Sabin Pangan Nusantara sendiri kan fokusnya memang ke frozen nanti ke depannya. Ya udah ke frozen ya. Iya. Jadi kalau untuk hampers sebenarnya bisa, cuma untuk tahun ini masih belum. Tahun ini masih belum. Kalau tadi dibilang oleh Mas Yusuf lebih konsen apa namanya ke frozen, apa aja yang sudah siap untuk dirilis nanti? Dan kapan itu akan? Kalau kapannya insya Allah Tunggu tanggal mainnya begitu ya. Kalau, ya cuma untuk frozen hari ini kan masih fokus ke ini stick frozennya. Stick frozen bakalan akan dijual juga nanti. Artinya kalau orang yang beli cuma tinggal manasin doang gitu ya? Iya. Apa tinggal di apa istilahnya di Oven, microwave. Iya, dimasukkan microwave bisa gitu ya. Di microwave terus tinggal kalau bumbu tuangnya tinggal di panasin. Panasin gitu Itu ya. aja sih. Dipanasin di apa? Dandang gitu ya. Kalau yang tradisional gitu ya. Iya. Kemarin yang permintaan untuk Dikukus. stick frozennya itu untuk paket usaha sih lebih banyaknya. Apa usaha apa maksudnya? Usaha stick dijual lagi. Jadi Franchise. jadi orang-orang kan lebih Beli ke frozen tinggal di iya. Jadi memang tujuannya untuk paket usaha. Jadi untuk konsumsi pribadi sih nggak ada masalah. Tapi untuk paket usaha itu kan lebih cepat juga penyajiannya. Wah, ini peluang bisnis juga ya untuk mereka yang nggak punya kemampuan untuk bikin stick dengan segala ugo rampenya gitu ya. Tapi kemudian pengen sudah ready semua. ya ada passion untuk jual, sudah ready ya. Sudah ready. Udah ya. Tinggal buka lapak aja gitu ya. Tinggal buka lapak aja. Sabin Pangan Nusantara juga punya kalau mau dikepoin di ini nama yang sama, Sabin Pangan Nusantara gitu atau apa? IG-nya kayak atau apa? Websitenya baru deaktif sih, nanti kita aktifkan lagi. Website lagi mau Iya. diaktifin ya. Kita memang fokusnya nanti ke depan. Kalau di IG itu lebih jualan ke produk-produknya ya, point stick apa gitu ya.
Jadi nanti kedepannya memang kita semacam gini ya, jualan untuk paket usaha, jadi lebih ke kemitraan. Jadi kalau hari ini orang bikin usaha gak punya ide, mereka bisa beli franchise. Tapi kalau kita nyediain untuk supply bahan bakunya, lebih ke sana sih nanti. Jadi lebih wholesale ya. barangnya Iya, barangnya iya, ready, iya, tinggal, iya. Enak, iya. tinggal manasin gitu ya. Jadi nanti nggak Jualannya hanya lebih banyak untuk bahan baku untuk makanan, tapi juga minuman juga. Kita akan ready untuk kopi, sirup, sama powder. Berarti bisa sinergi sama es cao ya apa? Betul. Iya, es cao ya. Iya. Aja. Bisa nanti join sama Awan gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau Mbak Titut sendiri so far nanti akan tetap mempertahankan ini, dan adakah ada keyakinan bahwa ini nggak sampai kapanpun nggak bakal Iya, ini nih? ya terus itu. Bagaimana Pasti kemudian selalu Mbak Titut meng-create demand ya terhadap anak-anak milenial atau yang sekarang sudah Gen Z? Mereka kan nggak tahu itu soal rujak, itu nggak tahu itu. Dengan kemasannya, dengan kemasan yang lebih Jangan deso gitu ya, iya, harus kekinian, harus sesuai harus dengan ini mereka. kekinian. Loh kok enak gitu ya. Saya pun sekarang tuh pakai, kalau personal ya, itu saya kerdus yang cantik. Saya kerdus, jadi bukan dibungkus. Bukan dibungkus pakai kayak yang apa? Kertas coklat itu enggak, saya ada kotaknya. Ada kotak terus ada stikernya cantik gitu. Ya paling enggak ada agak sedikit naik lah ya. Lalu Kelihatan saya lebih juga bersih gitu ya. saya juga bisa mengirim keluar kota. Jadi saya bikin bumbunya itu saya vakum. Terus lain-lainnya sementara ini memang saya sudah saya kirim secara vakum. Itu tahan berapa jam, Mbak, kalau di vakum itu? Saya paksel itu sehari semalam 2 hari, ada yang sampai 3 hari tuh masih bisa. Masih. Bisa ya? Iya. Kalau sayur-sayurnya itu saya kalau luar kota jauh itu saya mentah. Saya frozen saya vakum mentah. Mentahnya ya. Iya, Terus iya. atau Karena memang sayurnya nggak tahan lama semua sih ya. Betul. Apa namanya, kangkung ya? Iya. Kangkung itu juga kan nggak tahan lama. Atau saya tawari juga mau semua atau hanya Matangan. bumbu dan cingurnya saja, karena cingur juga nggak banyak di Jakarta, juga nggak ada yang jual cingur gitu Oh, kan. gitu ya? Cingur itu saya vakum juga bisa tahan. Iya. Lalu Teknologi di Jakarta itu ndak ada kerai, ndak ada. kerai, iya. Konjoni timun Teman saya ya. minta tolong dikirimi sama kerainya juga ya. gitu. Bedanya apa sih sama timun? Saya juga sampai sekarang loh nggak bisa membedakan. Apa ya? Warnanya doang. Ya? Tapi kan semuanya sama, Wan. Tapi beda rasanya ya. Ini ya biji-bijinya. Teksturnya itu beda itu ya. Tekstur dalamnya itu beda memang. Rasa juga beda loh. Iya. Kalau ngerasa kita tahu, oh iki kerai iki. Tapi kalau misalnya sama gini, ini kerai itu pun bingung lah kita ya. Jadi seperti ini. Jadi mungkin akan terjadi nih, sudah kita prediksi anak-anak muda sekarang itu mungkin sulit untuk mengenal nama sayur, nama buah-buahan, bumbu-bumbu. Karena kita tahu sekarang kalau kita mau masak sesuatu itu sudah ready di supermarket itu. Ya, itu sudah ada menu apa, kita nasi goreng lah, gulai, itu sudah ada. Akibatnya bahwa mereka beli yang ready to use saja. Iya. Tapi untuk ngulek lagi yang namanya ketumbar lah. Iya. Pasar mungkin sudah Dan bukan lagi. kecenderungan untuk fast food itu membuat anak-anak juga makan sayur sekarang agak susah ya. Iya, Anak-anak sekarang susah makan sayur. Betul. Saya nggak, ini bukan curhatan saya aja loh ya, tapi mungkin semua mengalami yang sama, betul ya. Juga enggak Nah, itu dia, padahal maknya jago ngulek loh. Mungkin sekali-sekali diajarin ngulek sambil dengerin lagunya siapa, Denny Canan atau siapa gitu. Iya. Oke, kemudian ada Mas Iksan. Mas Iksan, selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Berbisnis di bulan Ramadan dan Lebaran banyak sekali pesaingnya katanya. Sebab pelaku bisnis musiman juga bermain di sini. Bagaimana cara menghadapi kompetitor yang sangat banyak ini? Nah, ini bisa masing-masing narasumber bisa memberikan masukannya, mulai dari Mas Awan dulu. Piye Mas, mengatasi persaingan. Memang perputaran duitnya gede, tapi kan semua orang melakukan hal yang sama. Oh, Ramadan dodol kabeh wis ono sing tuku gitu. Iya betul itu. Memang saya kan juga lagi mau pengen nih, ada beberapa grup WhatsApp ya, ada yang 500 UMKM, ada yang 300 seperti itu, dan memang suaranya itu cukup banyak bahwa
kan tinggal meniru mereka. Akibatnya pangsa pasarnya kan barangnya pembelinya sama tapi barangnya jadi banyak. Seperti itu persaingan. Namun tidak usah khawatir bahwa kita harus bedakan yang baru atau tidak. Kalau pelanggan lama yang sudah lama, mereka punya loyalis pelanggan seperti itu, dan biasanya mereka mengambil kembali, tidak mau nyoba yang baru, salah satu contoh. Dan caranya adalah ya kita selalu berhubungan dengan mereka. Belum beli itu ya kita tetap hubungi, kita say hello, jangan pas mau order tok, salah satu contoh. Jadi ada suatu hubungan seperti itu. Nah kalau buat yang baru ini sebuah tantangan. Memang kalau tekan tadi oleh Mas Yusuf bahwa kalau kita mau buka bulan depan ya, bulan ini kita sudah mulai teasernya keluar, kita punya A, B, C, D, keunggulan kita apa, dan orang akan mencoba. Dan biasanya kalau anak-anak muda sekarang ataupun yang sekarang, mereka mau mencoba. Mungkin tidak beli yang banyak tapi mencoba. Nanti setelah cocok mereka akan mengulang. Jadi tidak usah khawatir buat mereka-mereka yang baru untuk berjualan dengan produk yang sama, karena ada orang yang mungkin kecewa dengan produk yang lain dan mereka akan mencoba. Akan Cuma beralih satu ya. hal, mereka harus mengiklankan produk mereka. Kalau mereka tidak mengiklankan, ya nggak ada yang beli, siapa yang tahu. Sebulan yang lalu kita diskusi, bahkan beriklan pun masih bikin jualan boncos ya. Betul. Kalau nggak pas banget, saya yang Edwin nggak ada, saya juga nggak bisa mengulang. Tapi itulah, beriklan itu keniscayaan dan harus tepat juga begitu ya. Betul, jamnya kita juga harus tahu. Jadi jangan hanya tiap jam atau kita kirim, nggak ada gunanya. Kita Gitu harus ya. tahu segmen kita apa, segmen orang tua, anak-anak dan sebagainya. Kita kirim pada jam-jam tersebut, sehingga mereka akan bisa baca langsung. Kalau contoh saya, bahwa kalau saya kan tiap Jumat Berkah, bahwa kita akan ada Jumat Berkah ataupun buka puasa, itu saya kirimnya setelah subuh. Nah tentu kan mereka-mereka yang bersolat dan itu ada jam-jam tersebut mereka buka setelah berdoa, seperti itu. Kalau yang siang maka kita bekerja, salah satu contoh. Jadi kalau sudah hal itu yang mulai siang, sore, malam seperti ini pun juga banyak yang pesan dari pagi tersebut. Oke, ya itu dari Mas Awan ya. Iya. Mbak Titut punya sudut pandang yang melengkapi nggak? Untuk Persaingan tadi itu. persaingan itu saya lebih mengandalkan sih pelanggan lama memang. Gitu ya. Benar, Jadi memang pelanggan lama. dari Mas Awan, dari Mbak Titut itu pentingnya untuk menjaga ini ya, hubungan dengan pelanggan merawat merawat sambil gitu ya. buat pelanggan baru. Jangan cuman Ya. ketika dia order aja kita seneng-seneng gitu ya, tapi ya apalah say hi atau apa gitu ya Iya, kira-kira. Betul. Selain itu juga ya tetap kita juga berharap pada pelanggan baru dengan ya kita menampilkan secara cantik atau dari mulut ke mulut, dari yang teman-teman saya biasanya yang order itu lalu kan dikirimkan ke teman-temannya. Nah, dari teman-temannya yang dikirim itu mereka biasanya datang langsung. Iya Untuk itu. disebarkan Pesan lagi langsung. kayak gitu. Iya, mouth to mouth gitu ya, Ya, dari mouth mulut to ke mulut gitu ya. Itu penting sekali ya Iya. itu ya. Itu efektif banget memang ya. Sangat efektif itu. Sangat efektif, tapi dengan catatan bahwa kita harus yakin produk kita Iya, itu betul. Memang kita harus prepare itu perfect dengan gitu sebaik, ya. Perfect itu artinya bukan sekarang jualan enak, nanti pesan lagi seminggu lagi, duh, ulekannya kok beda Mbak Titut gitu ya. Gitu kan. Itu Dan yang juga sangat tergantung juga dari bahan baku. Makanya kita juga milihnya juga pengaruh ya, Mbak pilihan. ya. Pengaruh ya. Kalau Petis untuk makanan terutama, petis. oh iya. Nggak bisa saya ganti-ganti gitu. Nggak bisa. Iya, kalau ganti Iya. petis. Pernah nggak suatu ketika misalnya pas lagi orderan banyak, stok petis di Pernah. langganan nggak mencukupi. Nah, itu memang saya ada, jadi selain langganan utama saya ada ada second ya. Iya. paling nggak yang mendekati itu ada saya. Ada Kalau ya. nggak gitu. Iya. Gemes ya. Kualitas, Iki wis duwe rek di depan mata, duwe kan ono petisnya gitu ya. Apa ya? Iya, betul. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau pengalaman Sabin sendiri, Sabin Pangan Nusantara, mengatasi persaingan sebagai orang yang baru usaha, ada tipsnya nggak Mas Yusuf? Yang pasti sih selain kita nyari loyal customer itu pasti harus menjaga kualitas sama sih, betul. Gitu ya. Menjaga kualitas itu paling enggak akan menjamin kita untuk mempertahankan pelanggan yang ada. Yang pertama itu. Yang kedua adalah ketika ada pelanggan baru mencoba produk kita, kita sudah sesuai standar yang ada. Jadi ketika mereka coba lagi pasti rasanya harus sama
Soalnya kalau kita tidak menjaga kualitas, pasti akan skala bersaing dengan yang jualan asal-asalan sekarang ya. Sekarang kan memang semua orang pada jualan, semua jalan kampung sekarang udah ditutup jadi kayak pasar kaget itu ya. Apalagi tiap sore Iya, betul. macet karena gara-gara pasar kaget itu semua. Jadi ya kualitas sih nomor pertama yang harus dijaga itu. Ya sekarang itu kan melanjutkan apa namanya pernyataannya Mas Yusuf. Sekarang ini kan semua orang jualan gitu ya. Iya. Bisa nggak bisa jualan karena keterdesakan, apalagi kalau sudah dikasih bandrol UMKM, semua orang mengklaim dirinya UMKM gitu. Itu menguntungkan nggak sih untuk persaingan? Atau artinya itu bisa mengedukasi market begitu ya? Yang aku nggak peduli kamu pesaingnya banyak, yang penting produkku jalan. Tapi apakah ini malah justru mengganggu gitu ya? Makin banyak ini membuat orang jadi menoleh ke produknya kita itu. Jadi nggak semudah itu meskipun produk kita bagus. Kalau pengalaman Anda gimana, Mas? Kalau mengganggunya pasti awal-awal mengganggu ya. Awal-awal mengganggu ya. Contohnya kayak kita beli es cau pinggir jalan ya. Sama es caunya Awan beda banget ya. Makanya kalau kita beli es cau pinggir jalan, kita minum, besoknya kita batuk, tiba-tiba ya wes kayak gitu. Nah, untuk menjaga kualitas ya wes lah beli es caunya Cawan misalnya. Biar enak, biar juga terjaga kualitasnya. Dari situlah pentingnya konsisten ya, kita menjaga dan kualitas produk. Itu sih. Kalau memang mengganggu awalnya memang mengganggu, apalagi sekarang ini fenomenanya orang jualan bulan Ramadan ini banyak banget kan. Nah itu dia. Yang lihat YouTube, Mulai kampung, masjid, iya. semuanya ada pasar UMKM-nya gitu ya. banyak. Apalagi yang pingin mengeruk untungnya banyak, mereka ganti gula aslinya jadi Nah, itu gula, Itu dia. gula gak jelas itu. Iya, Apalagi iya, itu iya, ya. Terus makanannya pun juga pakai MSG. Ya, Rasa betul. Kalau saya itu sama sekali dari dulu. Betul, karena kata teman-teman apa namanya cangkruan saya sekarang ini nyari duit yang haram aja susah, apalagi yang halal. Makanya kadang-kadang orang menghalalkan semua cara gitu ya. betul. Kalau Mbak Titut merasa lebih aman ya karena rujak nggak banyak pesaingnya, atau saya salah? Justru yang murah-murah itu banyak. Tapi Itu- ketika saya coba, saya Ya. saya jadi Rego nggawa rupa lah kalau Iya, orang gitu. betul, Tapi kan bener. nggak mudah mengedukasi orang di saat kondisi ekonomi masih seperti sekarang gitu kan. saya sempat Terus gimana, Mbak? jualan itu juga di tempat umum ya, saya pernah gitu. Nah itu juga di situ saya tidak bisa menjual harga tinggi. Harga saya juga lumayan ya, walaupun tidak setinggi yang Ya, yang kontroversial itu gitu ya. tapi cukup tinggi dari harga di Pesaing. Gitu ya. pesaing dan sebelah saya. Oh. Kan itu saya di food court ya. Oh iya iya. Iya. Saya tidak menurunkan kualitas, hanya mungkin saya kurang-kurangi. Iya, saya kurang jumlah, maksudnya jumlahnya. Ya, itu ya, kurang. ya, ya. Saya tapi tidak berani sama sekali untuk mengurangi kualitas. Kualitas tetap, tapi kemudian apa namanya kontennya mungkin cingurnya dari yang ukuran 3 cm jadikan 2,5 gitu ya. 2,75. Wah. Dikit banget. Iya 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 iya. Tapi itu keniscayaan kok, dan itu sah dalam bisnis gitu kan. Kita nggak ini gitu ya. Tapi memang Tapi pesaingnya tetap cukup banyak dicari. ya meskipun itu jualan rujak ya. Iya, banyak. Oh, Surabaya kan ya cingurnya banyak memang. Oh iya, cingurnya banyak ya. Iya iya. Cuman saya main di kualitas. Apalagi kalau misalnya kayak rujak begini kan higienitas itu juga penting ya. Nah, iya itu. Itu nomor Saya satu juga, ya. saya jualannya itu. Karena termasuk- kompetitormu kan ada ya yang dari seberang-seberang itu kan ya kadang-kadang ya. Menurut saya pula ya agak ya apa ya Iya. nggak usah Tangannya diomongin. ikut semua gitu. Itu mungkin bikin enak gitu juga kayaknya. Gila nih Awan ini. Wan kalau rendang aman ya Wan ya. Alhamdulillah so far lah aman karena kita Tapi juga pesaingmu tuh banyak nggak sih Wan? so far enggak. Gitu ya. Iya, jadi pelanggan rendang ini kan kalau yang dari pelanggan yang lama ya seperti ada itu memang bukan anak muda. Segmennya jadi memang kita mereka yang sudah berusia seperti itu. Yang kedua juga tradisional kan seperti itu. Sehingga pun juga kualitas yang nomor satu. Nah, jadi pada saat kita buat pun juga saya tidak pernah masak banyak. Jadi tetap ada batas maksimal. Maksimal jadi satu hari mungkin kita masak 10 gitu ya atau 12. Udah, ada lebih itu besoknya sehingga. Jadi contoh yang sekarang pun sudah pesen itu baru minggu depan kita bisa deliver. Karena yang kita pesen sekarang ini udah sebelum Ramadan udah pada pesen. Waiting list. Jadi waiting listnya banyak. Jadi
Kenapa? Kadang- Kenapa nggak misalnya Nggak dibikin frozen, Pak ya? kenapa nggak? Nggak dibikin frozen. Jadi udah jadi kita frozen karena langsung kita kirim. Hmm. Kalau yang di Surabaya kita bisa kirim pakai ojek online ya. Tapi kalau di Jakarta, justru pelanggan saya itu justru ada di Jawa Barat, DKI, Tangerang, justru luar kota. Jauh-jauh ya. Jauh-jauh. Tapi Wan, apakah waiting list itu sebagian dari strategi untuk orang bikin supaya orang strategi yang disengaja untuk membuat supaya orang tuh kangen terus sama ini. Enggak, karena memang kapasitas kita segitu dan nggak mau nyoba untuk lebih. Jadi kalau kita buat sekian, kita masa rendang kan harus hampir 24 jam. Kita nungguin kan. Ya, Nunggu ya, mulai ya, dari santannya kemudian menjadi sat begitu Ya, kan. ya, ya. Kalau masak biasa kan 1 jam, kita kan nunggu. Jadi Ya. kalau saya masak pagi ini, malam besok, baru besok siang jadi, kita frozen, kita kirim. Nah, kita bersihin lalu kita masak baru. Jadi Ya. paling tidak kalau normal itu hari ini masak, hari lusa itu kita kirim. Rendang itu meskipun orang bisa, ya mending beli karena masaknya sama makannya itu gak imbang. Bener. Itu keuntungannya Awan. Dia selalu kayak begitu mungkin ya strategi jualnya. Iya. Gak usah repot-repot bikin, kita bikinin langsung makan gitu. Iya, betul sekali. Bisnis orang yang sabar. Ini orang yang sabar. Jadi Awan gantian gitu sama langsung. istri kan kita jagain masakan gitu kan, kita kasih alarm langsung malam ya, seperti itu. Dan kadang kalau pas lebaran gitu juga, besoknya lebaran ada yang pesen karena untuk tiba-tiba pesen ya. Untung kita punya stok daging, punya stok hati, paru ya. Hari kita masak. Dan masak tuh sampai pagi, akhirnya kita harus bisa kirim pas lebaran itu kita kirim pagi. Salah satu Oke, contoh. ya. Sayang ya waktu kita ternyata pendek banget ya, belum cukup untuk mengulas banyak hal. Tapi saya ingin closing statement dari masing-masing narasumber ini untuk ya peluang itu selalu ada, tapi kegagalan juga selalu mengintai kalau kita tidak berhitung dengan cermat begitu ya. Apa yang Mas Vandora, Mas Yusuf bisa sampaikan sebagai closing statement untuk menyemangati sahabat-sahabat UMKM yang mungkin baru kepikiran oh iya ya kalau seperti kata Mas Awan tadi kalau masih menuntut ya sisa Ramadan dimanfaatkan kalau enggak ya tahun depan lah Iya. kita akan buat sesuatu. Monggo silakan. Oke. Kalau pesan-pesannya sih take action aja. Just do it lah. Just do it. untuk Iya, dapat iya. duit. Untuk dapat duit itu memang just do it ya. Jadi kalau banyak mikir akhirnya juga nggak jalan-jalan. Mending just do it untuk dapat duit. Kalau memang nanti ada halangan pasti kan kelihatan. Kalau nanti memang ada masalah mungkin kita bisa selesaikan. Tapi kalau hanya di angan-angan ya kapan tahu ada masalah atau enggaknya kan. Oke, itu kalau dari Mas Yusuf Oke. sebagai suara hatinya Sabin Pangan Nusantara, bukan ya? Tapi boleh mewakili ya. Boleh, Itu juga boleh. menjadi visi misinya Sabin Pangan Nusantara ya. Just do it. Kalau enggak kita nggak tahu kapan kita mau sukses, kapan enggak. Nggak boleh nyontoh Mbak Tito apa yo? Nggak boleh nyontoh loh. Nggak Nggak boleh nyontoh, Gue nggak nyontoh. saya nggak nyontoh, cuman menambahkan. Oke, monggo silakan. Just do it dan istiqomah. Istiqomah ya. Iya. Karena ya itu tadi. Ini bukan karena kita ada di bulan Ramadan loh, bukan loh ya. Saya sendiri soalnya sulit untuk istiqomah itu, makanya itu penyemangat untuk diri saya Penyemangat, sendiri ya. juga. Jadi masalah itu pasti ketika just do it oke. Tapi apa nanti di depannya apa kan gitu, ada masalah ketika ada ups and down dan sebagainya. Nah kalau kita menyerah gitu aja, ya, tantangan dan kesempatan itu akan lewat gitu. Ya. Jadi kita perlu untuk istiqomah itu. Ya, seringkali kita itu tinggal selangkah, pintunya itu sudah mau dibukain kita, tapi karena kita nggak istiqomah, kita menggok ke kanan. Ternyata coba orek lah gitu kan selalu ya, gitu. Itu barangkali salah satu dari ungkapan istiqomah itu gitu ya. Oke, Mas Awan? Kalau dari saya sederhana aja bahwa natural market dari teman-teman UMKM itu kan sudah ada. Jadi dalam sisa Ramadan dan Lebaran ini akan datang itu dimanfaatkan, disapa satu persatu, kemudian say hello, saya jualan ini, seperti itu. Ini kan mereka akan membeli dari teman, seperti itu. Jadi kalau punya ada beberapa grup WhatsApp atau di Facebook atau IG, cobalah mulai menyapa mereka, memperkenalkan. Itu paling penting karena itu adalah pelanggan utama kita. Mereka membeli kan udah trust sama kita kan, kita kan nama kita kan, tinggal mereka beli produknya saja. Nanti pelanggan-pelanggan baru yang di luar kita itu mungkin tahap kedua dan selanjutnya.
seperti itu. Dan dalam hal ini juga di ABC Erlangga Business Community pada hari ini pun juga bahwa kita menghimbau teman-teman di ABC UMKM-nya juga untuk bersama-sama kita mengembangkan diri, dan juga insya Allah nanti ini ada satu program yang mendekati Lebaran nanti bahwa kita akan keluarkan daftar nama UMKM di ABC Erlangga Business Community yang menyediakan makanan pada saat Lebaran. Oke. Jadi nanti di IG-nya ABC Erlangga Business Community bisa dilihat. Kira-kira mungkin minggu depan kita list nama, contohnya rendang banjir bumbu dari Chef Ado. Jangan lupa rujaknya Mbak Titut. Nanti mereka listing. Point six. Kita buat list itu. Libur ya, libur. Yang masuk itu kita list di sana. Jadi mereka tinggal klik kemudian pesan ke situ, salah satu contoh. Jadi kan menu-menu yang itu kan tradisional, salah satu contoh, nggak usah ke sana, tapi ini pesanannya biasanya kita usahakan ya mereka ambilkan nego sendiri aja dengan teman-teman UMKM. Kita akan buat seperti itu ke depannya dalam minggu depan menjelang Lebaran nanti. Oke. Kabar gembiranya itu setelah Idul Fitri nanti kita punya kesempatan untuk lebih banyak ketemu ngobrol sama teman-teman ABC ya. ABC Talk. ABC Talk namanya, itu usulan dari Mas Yusuf. Oke, kita terima. Jadi setelah ini kita nggak cuma sebulan sekali tapi sebulan 2 kali kan? Sebulan 2 kali. 2 minggu sekali berarti ya. Oke. Dari apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber, kita belajar tentang bagaimana ide itu harus direalisasikan, just do it. Dan jangan lupa istiqomah kata Mbak Titut, dan kalau kata Mas Awan ya maintain untuk pelanggan-pelanggan yang sudah sudah jadi core ini pelanggan kita gitu ya. Tapi whatever soal itu jangan menduga bahwa mereka tidak pernah mengalami jatuh bangun ya. Itulah kenapa ada lagunya Christina, jatuh bangun aku. Tapi itu soal yang lain. Terima kasih banyak Mas Yusuf, Mbak Titut. Salam ngulek ya dari saya, sukses untuk rujaknya. Kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa ecep-ecep ya. Iya. Mas Awan, thank you. Sampaikan salam saya untuk teman-teman di ABC yang lain. Silakan bisa dimanfaatkan forum ini. Kalau dari sebulan sekali menjadi 2 kali kan lebih banyak nanti teman-teman yang bisa hadir di sini dan kemudian sharing pengalaman-pengalamannya. Betul sekali. Matur nuwun sekali lagi para narasumber ya. Saya Aldi harus juga segera mengakhiri ABC Talk untuk edisi yang kedua. Edisi ketiganya nanti di awal Mei dan edisi yang keempatnya adalah di minggu ketiga bulan Mei. Saya berikan catatan untuk Anda. Kita ketemu lagi 1 bulan dari sekarang. Sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua dan selamat melanjutkan atau menjalankan ibadah Ramadan Anda.